Kelanjutannya sampai saat ini bahwa perkara tersebut masuk ke litigasi, masuk proses ke pengadilan, di mana Pak Ahmad Solar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka menentukan siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah tersebut, apakah Pak Ahmad Solar atau Pak Idris gitu. Nah, nanti kalau sudah ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, di situ amar putusannya ditentukan siapa yang berhak, maka dialah yang bisa mengambilnya. Tetapi kalau putusan tersebut ternyata misalnya tidak dapat, jadi jenis putusan saya terangkan dulu ya, jenis putusannya ada 3. Ada putusan tidak dapat diterima, ada putusan ditolak, ada putusan dikabul. Nah, kalau tidak dapat diterima, itu gugatan belum masuk materi pokok perkara, baru hanya menyangkut syarat-syarat formal gugatan. Artinya di sini si gugatan tersebut belum memenuhi syarat formal, maka gugatan tidak dapat diterima. Itu konsekuensinya, kalau gugatan tidak dapat diterima, maka itu kembali seperti semula, karena belum masuk ke materi pokok perkara. Artinya dia tidak terbentur dengan asas nebis in idem, dapat diajukan gugatan ulang seperti semula. Nah, kalau gugatan ditolak, itu si penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Itu artinya si tergugat yang menang gitu. Kalau gugatan dikabul, maka si penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan 163 HIR. Nah, itu kita belum tahu nih hasil putusannya dari 3 jenis putusan yang tadi saya terangkan. Itu. Oke, Pak, kalau mungkin boleh cerita sedikit, kalau nggak salah kemarin kan sempat ada sidang perdata ya. Nah, perdata, iya. Ya, itu kan Bapak juga cerita tadi bahwa tidak adanya akta jual beli. Lalu jika misalnya nih ya Pak, antara Pak Idris dengan Pak Rusli dengan Mas Solar ada AJB-nya atau ada akta jual belinya, apakah akan bisa menentukan siapa nih Pak yang berhak untuk atas sengketa atau uang tersebut Pak? Nah, kira-kira kalau misalnya AJB-nya lengkap semua, kalau seandainya AJB-nya lengkap, pada saat itu ya, misalnya transaksi pada saat itu jauh sebelumnya, misalnya di tahun Pak Ahmad Solar ke Pak Rusli itu di tahun 93, di tahun 93 nih ya, ada AJB-nya, artinya ada suatu hak dan kewajiban yang sudah terpenuhi semua, pajak-pajaknya, dan artinya pengalihan tanah tersebut menjadi sah, jadi milik Pak Rusli itu. Oleh Pak Rusli ke Pak Ahmad Solar tulisannya ya, itu di tahun 2008. Apabila AJB-nya ada pada saat itu, berarti ada hak dan kewajiban yang sudah selesai semua, maka pengalihan tersebut sah gitu, maka menjadi milik Pak Ahmad Solar gitu. Nah, kondisi ini sekarang ini justru kebalikan. AJB yang tadi dijelaskan tadi tidak ada antara Pak Idris dengan Pak Rusli, tidak ada AJB-nya. Artinya di situ ada suatu hak dan kewajiban yang belum terselesaikan, pajaknya dan sebagainya. Oleh Pak Rusli ke Pak Ahmad Solar juga sama, ada suatu hak dan kewajiban yang belum terselesaikan, sehingga kalau pertanahan itu belum terjadi AJB. Nah, terangkan juga proses jual beli tanah nih. Proses jual beli tanah ada 2 kategori. Satu, ada pembeli yang teliti dan ada pembeli yang ceroboh. Kalau pembeli yang teliti, dia memastikan ini penjual, misalnya penjualnya Pak Rusli, terus pembelinya Pak Ahmad Solar, dipastikan KTP-nya Pak Rusli, AJB-nya juga milik Pak Rusli, di atas dibeli oleh Pak Ahmad Solar. Itu namanya pembeli yang teliti. Pembeli yang teliti itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kebalikan, pembeli yang ceroboh, misalnya sudah tahu ini tanahnya masih atas nama Pak Idris, penjualnya Pak Rusli gitu ya, belum ada balik nama, tapi dibeli aja langsung, ini masuk kategori pembeli yang ceroboh. Maka menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, pembeli yang ceroboh itu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Itu normatifnya seperti itu. Di dalam pembebasan jalan tol ada perpres ya,
Peraturan Presiden nomor 71 2012. Sekarang jungtokan ke Peraturan baru nomor 19 tahun nomor 9 tahun 2012. Yang dipakai berarti masih yang lama. Nomor 71 2012 karena pada saat itu masih tahun 2019. Nah, dirubah sekarang Perpres tahun 2021 nomor 19. Nah, di dalam Perpres tersebut menentukan apabila ada pembebasan untuk kepentingan umum itu diumumkan di tahun 2016. Maka sejak itu yang berhak atas tanah tersebut tidak boleh mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, nggak boleh, kecuali kepada pihak yang memerlukannya. Siapa yang memerlukan? Adalah PU, Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk apa? Untuk keperluan jalan tol. Gitu. Nah, artinya transaksi sejak diumumkan tersebut hanya boleh ke PU tersebut, nggak boleh ke pihak lain. Itu berdasarkan Perpres tersebut. Itu. Maka oleh PU, karena untuk kepentingan umum yang sifatnya mendesak, tetap dibebasin jalan tersebut supaya cepat. Program pemerintah kan. Nah, apabila dipandang ada yang mengandung sengketa, ini tetap dibayar, tapi uangnya dititipkan ke pengadilan, namanya dikonsinyasikan. Nah, uangnya dititipkan, terus dibayarkan, sehingga tanah tersebut digusur menjadi tanah pemerintah, gitu. Dibebaskan, ya, sekarang jadi jalan tol. Lalu bagaimana pertanyaan tadi? Di tahun 2019 dibuat AJB, maka AJB tersebut melanggar Perpres 71 2012 tadi, gitu. Kan udah bilang nggak boleh ditransaksikan. Yang ditransaksikan hanya untuk yang memerlukannya. Itu satu. Di dalam akte jual beli ada 4 unsur. 4 unsur ini di Perpres jual beli. Di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepakat, cakap, objek tertentu, kosa yang halal. Kita kaji 4 unsur tersebut nih. Sepakat, misalnya mereka sepakat. Cakap, mereka tuh cukup umur, cakap. Objek tertentu, objeknya ada nggak nih? Objeknya di tahun 2019, objeknya udah nggak ada, udah jadi jalan tol. Itu udah jadi punya pemerintah. Kok punya pemerintah? Iya, karena dia udah lakukan pembayaran. Uangnya dikonsinyasikan ke pengadilan. Nah, kosa yang halal, apakah jual beli tersebut melanggar undang-undang? Melanggar undang-undang yang tadi, Perpres, gitu. Perpres, karena nggak boleh dialihkan kepada yang lain. Artinya sesuai pasal 1320 itu melanggar syarat objektif perjanjian, namanya gitu. Apabila suatu perjanjian atau jual beli itu melanggar syarat objektif perjanjian, maka perjanjian tersebut atau akte jual beli tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum itu berarti kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada jual beli. Itu hukumnya seperti itu. Di sini ada hak namanya tanah, ada hak bawah namanya. Ada surat-surat di situ. Surat-surat ini belum bersertifikat, masih girik. Dilihat, giriknya atas nama siapa? Atas nama Siman Nganing. Ahli warisnya siapa? Pak Idris. Sudah beralih atau belum? Tadi sudah dijelaskan, gitu. Nah, hal itu semua yang saya jelaskan tadi nanti kita serahkan kepada hakim yang memutus. Itu nanti kita serahkan sama hakim yang memutus berdasarkan bukti-bukti yang ada nanti. Di situ ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada pembuktian dari dia, pembuktian dari tergugat, ada saksi semua, terus ada kesimpulan, baru hakim memutus. Nah, putusannya bagaimana? Seperti tadi yang dijelaskan. Apakah putusannya di NO atau tidak dapat diterima, atau putusannya ditolak atau dikabul. Kita lihat nanti hasilnya. Itu nilainya sekitar 3,3 M. 3,3 M. Nanti putusan pengadilan akan menentukan, putusan pengadilan perdata nih ya, akan menentukan siapa yang berhak di atas tanah ini. Maka dialah yang bisa mengambil uang tersebut berdasarkan putusan pengadilan tadi. Tuh. Atau kalau mereka berdamai, kedua pihak berdamai nih, maka yang dipegang adalah putusan perdamaiannya. Itu cuma dua solusi berdasarkan SEMA dalam hal seperti ini.
melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan perdata, siapa yang menentukan, atau melalui perdamaian. Gitu. Jadi masih bisa ya diambil dengan cara dua tadi gitu. Kalau saya ini tergantung si klien. Si klien maunya apa gitu. Si klien sih maunya damai sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.